Kita masih di bab mimpi, di bab larangan berdusta. Larangan berdusta disebutkan di sini adalah tentang mimpi. Kaidahnya sederhana pada pertemuan yang lalu bahwa kalau kita bermimpi baik itu adalah juz'un minan nubuwati, artinya apa? Itu ilham rabbani dari Allah. Mimpi ketemu orang-orang soleh, mimpi yang menyenangkan, menggembirakan. Dan mimpi baik jangan diceritakan kecuali orang yang betul-betul kita mengenalnya kalau dia baik dengan kita. Artinya mimpi baik pun tidak perlu diobral begitu saja. Adapun mimpi jelek, mimpi tidak akan membahayakanmu kata Nabi. Mimpi jelek adalah mimpi, maka jangan diceritakan ke siapapun. Baik orang yang sangat engkau cintai atau tidak, mimpi jelek. Kalau sudah tidak diceritakan, sudah jangan cerita sudah. Menceritakan tidak harus detail, menceritakan mimpi jelek, sudah jangan ceritakan. Mimpi jelek adalah mimpi. Dan sejelek-jelek dalam mimpi adalah sebaik bangun. Mimpi adalah mimpi. Kata baginda Nabi, kalau kita memegangi kaidah ini, tidak bercerita, tidak akan mempengaruhi apapun kepada kehidupanmu. Karena mimpi. Kemudian yang kedua adalah untuk tidak berbohong, jangan berbohong urusan mimpi. Mimpi baik adalah dari Allah. Akan tapi tidak boleh orang berbohong mimpi baik. Na'udzubillah berbohong, dan banyak berbohong mimpi itu sampai berbohong mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau sudah kebohongan ini menjadi kebiasaan, terus pembohong menjadi pembohong-bohong yang dicap sebagai kadzdzab, pendusta. Maka jangan kalau ingin menceritakan mimpi yang benar terjadi, mimpi yang pernah dilihat di dalam mimpi. Kemudian di saat ingin bercerita bukan asal orang diceritakan. Ini ada rambu-rambu mimpi. Jangan menjadi orang hidupnya dengan mimpi terus, sampai kalau menceritakan mimpi itu kayak menceritakan cerita. Kayak buku sejarah gitu. Begini, terlalu banyak mimpinya. Jadi alam nyatanya pun kayak mimpi. Ini. Alam nyatanya kayak mimpi, jadi mimpinya kayak alam nyata dalam bercerita. Jadi hidupmu bukan dengan mimpi, hidupmu dengan alam nyata. Hidup kita dengan alam nyata. Nah, disebut di dalam hadis di dalam bab ini tentang mimpi, berdusta dalam mimpi. Termasuk paling besarnya dusta yaitu paling besarnya dusta tidak bermimpi, ngaku-ngaku bermimpi. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Nah, di kalangan orang-orang soleh, orang-orang baik, tidak ada masalah di kalangan orang-orang yang jujur bertanya mimpi apa semalam, wajar, sah, karena orangnya pada jujur semuanya. Tapi kalau sudah muncul tradisi dusta, jangan bertanya mimpi apa semalam, semuanya aku punya mimpi, berbohong semuanya. Dan baginda Nabi bersama orang-orang yang diajari jujur, para sahabat Nabi SAW. Jujur. Imamnya orang yang paling jujur baginda Nabi, orangnya paling jujur, orang paling jujur. Sahabat-sahabat beliau adalah orang-orang yang jujur. Dan Nabi biasa bertanya, mimpi apa kalian semalam? Karena yang ditanya adalah bukan pendusta. Tapi hati-hati. Di saat kebohongan sudah merebak di sebuah tempat, bahkan kadang di lingkungan agama semacam ini, yaitu mimpi ketemu Nabi, semua ngaku ketemu Nabi yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, awas berdusta. Karena ini orang mimpi ketemu Nabi kok jadi dihormati ya, padahal dia bodoh. Ibadah juga nggak banyak, gara-gara dia ngaku ketemu Nabi kok jadi dihormati. Wah, saya besok harus ngaku ketemu Nabi dong. Nular penyakit bohong dengan mimpi ini. Maka di sini diancam betul. Sampai dikatakan afral fira. Paling dustanya dusta adalah orang yang tidak bermimpi, ngaku-ngaku bermimpi. Baik, dilanjutkan tentang mimpi. Itu mimpinya manusia biasa. Kalau baik, itu kabar gembira dari Allah, simpan. Dan jangan ceritakan kepada orang yang Anda tidak kenal. Dan jangan ceritakan kepada orang asal, khawatir ada kedengkian lalu menghalangi mimpi baik tersebut, menghalangi terwujudnya mimpi baik tersebut. Kalau mimpi jelek, sudah jangan ceritakan ke siapapun. Selesai. Baik, itu adalah manusia biasa. Tapi kalau mimpinya Nabi, awaluma budi'a bihi al-wahyu, ya wahyu pertama kali.
Atau wahyu kepada Nabi itu ada yang melalui mimpi. Tapi mimpinya Nabi bukan seperti mimpi kita. Mimpi Nabi adalah hak. Mimpi Nabi adalah benar. Tidak ada mainan syaitan. Mimpi Nabi adalah benar. Wahyu. Ini kaidah yang harus dipakai dulu. Sehingga kalau nanti membaca Nabi itu kan mimpi. Harus sudah paham kaidahnya. Mimpi tidak mimpi untuk Nabi sama. Yang diceritakan Nabi di dalam mimpi adalah benar. Karena Nabi beda dengan yang lainnya. Ru'ya Nabi adalah shadiqah. Yang dilihat Nabi adalah benar. Yang dilihat Nabi dalam mimpi adalah benar. Ini kaidah sebelum kita membaca hadis selanjutnya. Jadi kalau dinisbatkan kepada Nabi tentang mimpi, jangan berkata, oh itu cuma mimpi. Tidak. Kaidahnya bahwasanya wahyu datang kepada Nabi Muhammad bisa disampaikan Jibril secara langsung atau melalui mimpi. Dan mimpinya Nabi adalah hak. Wa an Samurah bin Jundub. An Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, ini hadis selanjutnya dari Samurah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada baginda Nabi itu mimma yukthiru ayyakula li ashabihi, termasuk yang sering beliau itu sampaikan, tanyakan kepada sahabat beliau adalah, ini sahabat yang dididik dengan jujur sehingga tidak khawatir masuk wilayah bohong. Hal ra'a ahadum minkum min ru'ya, sahabatku, adakah di antara kalian mimpi baik? Kalau mimpi jelek nggak mungkin Nabi tanya. Mimpi di sini mimpi yang baik. Fa yaqusu alaihi ma sya'allahu, dalam riwayat faqusu alaihi man sya'allahu ayyaqus. Dan Nabi mengizinkan untuk bercerita tentang mimpi-mimpi, diizinkan. Dengan catatan, dua orang itu berkata kepadaku, "Intaliq." Yuk pergi. Wa in intalaqtu ma'ahuma, kemudian aku pergi bersama kedua orang tersebut. Wa inna, dan kami bertiga datangi kepada seseorang muttaji'in yang berbaring, telentang. Muttaji' berbaring, telentang. Muttaji' berbaring. Wa akhar qaimun, jadi berbaring begitu. Lagi berbaring, wa idza akhar qaimun alaihi. Ada orang berbaring, yang satu berdiri di atasnya. Nah, bisahratin, dengan batu. Berdiri membawa batu. Fa idza hawa yahwi bisakhrati li ra'si, kemudian dia sambil merunduk nurun menjatuhkan batu di kepala orang itu. Jadi Nabi melihat pemandangan ini. Yang satu berbaring, yang satu membawa batu, langsung diturunkan batu ke kepalanya orang yang baring tersebut. Nah ini. Kemudian mana tadi? Setelah turun, fayatlahu, kemudian orang tersebut memecahkan, memukul dengan keras kepada kepalanya. Fayatadahdahu yatadahraju, gelinding, kepala itu gelinding lagi, diambil lagi, hahuna, dilemparkan batu, jerep itu, batu yang gelundung, diambil lagi. Di saat ngambil batu ini, rupanya balik lagi, itu sudah utuh lagi kepalanya orang ini. Dipukul lagi, jerep begitu, gelinding lagi batunya, batunya gede. Diambil lagi batunya, utuh lagi kepalanya, hancurin lagi, jerep begitu. Fayattabi'ul hajara, orang tadi di saat gelinding batunya diikuti, diambil. Fayakhudhuhu, kemudian diambil lagi. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu. Jadi balik itu sudah sihah lagi, sudah benar lagi kepalanya. Kama kana, seperti sebelumnya. Tsumma ya'udu alaihi, balik lagi. Fayaf'alu bimithlihi, fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula. Jadi dia melakukan seperti yang dilakukan yang pertama. Jadi begitu. Ceritanya ada orang memukul, batu yang gelinding diambil, pukulin lagi, terus disiksa seperti itu. Qala qultu lahuma subhanallah. Kata Sayyidina Samurah, Nabi berkata, aku berkata kepada kedua orang tersebut, subhanallah, maha suci Allah.
Mahadani, apa dua orang ini? Siapa dua orang ini? Qala li, kemudian dua orang yang menemaniku ini, maksud dua orang yang dipukul dan dipukul lagi, memukul dan dipukul, bukan dua orang yang menemani Nabi. Lalu Nabi berkata kepada dua orang yang menemani, siapa orang ini? Orang yang dipukul dan memukul ini siapa ini? Qala li, kemudian orang yang menemaniku, kata baginda Nabi, berkata, intolik, intolik, ayo pergi, pergi, tinggalin. Fantolakna, kemudian kita pergi. Melanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Kemudian datang kepada seorang orang yang kalau tadi telentang dengan tengkuknya begini. Wa idza akhar qaimun alaihi, yang satu lagi qaimun berdiri tapi bikalubin, bikallub. Kalub besi panjang begitu yang ada kayak jarinya begitu, tajam. Besi yang tajam tadi dibelokkan, bukan kayak tombak, dibelokkan begitu kayak cakar gini. Min hadidin, dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada syakkai wajhihi fa yusharshiru shadqahu ila qafah. Yang berdiri tadi tiba-tiba membawa besi ini langsung mencakarkan besinya ke mulutnya orang yang baring tadi sampai ke tengkuknya, dihabisin, berdarah, disiksa. Wa min kharahu, dan dari hidungnya ila qafahu, juga ke belakang. Wa inahu, matanya juga ila qafahu. Tumaitafhal, kemudian pindah lagi sebelahnya, tahawwal ya janibil akhar, ini kanan dulu dihabisin, baru kiri. Di saat menyempurnakan kiri, balik lagi utuh yang kanan. Wa fa'al bihi mithla ma fa'ala bil janibi al-awwal. Jadi dilakukan di sebelah kirinya seperti sebelah kanannya. Fa may yafruhu min dzalikal janibi, belum selesai yang kedua, sini sudah balik lagi. Balik lagi ke sini, ini balik lagi utuh. Di sini lagi nyeksa yang sebelah kanannya, sebelah kirinya utuh lagi. Fa yaf'alu mithla ma fa'ala fil marratil ula. Kemudian dia melakukan seperti yang dilakukan pada kejadian yang pertama, maksudnya mengulang-ulang seperti itu. Kalau kata Sayyidina Samurah, qultu, Nabi bertanya, subhanallah, maha suci Allah, mengaku subhanallah, apa ini? Mahadani, apa ini? Qala li, dua orang yang menemaniku berkata, intolik, yuk pergi. Fantolak, kemudian kita pergi meninggalkan. Fa'atayina, kemudian kami mendatangi alamithli tanur. Tanur ini adalah untuk pembuatan roti. Nggak kebayang di sini. Kalau kamu nanti ke Arab, umroh, haji, atau Hadramut atau kemana, ada tanur itu seperti dari tanah besar begitu, biasanya dari tanah besar, ada lubangnya. Itu nanti ada bara yang membakarnya itu. Ada bara yang membakarnya. Jadi tanur itu nanti tepung yang sudah dibentuk itu tempelin, plek, ini mateng langsung, ditarik lagi, ditusuk, tempelin itu mateng. Jadi goreng tapi nggak pakai minyak, tapi pakai tanur tadi. Pembakaran dari kiri kanan. Dari kiri kanan, jadi semacam kayak kendi besar begitu, coba besar sekali, besar. Nanti tinggal dimasukin, ada alatnya memasukkan. Jadi roti sudah dibentuk, roti lebar kayak rotinya melebar seperti piring itu, tempelin, plek, tarik. Langsung dihidangkan ke pembeli. Itu kayak tanur, semacam tanur gede begitu. Fa'asibu annahu qala, kata Sayyidina Samurah, aku menduga Nabi mengatakan fa idza bihi laghat. Cuman di dalam sesuatu yang bentuknya kayak kendi tadi, kayak tanur tadi, tempat pembakaran roti tadi, di dalamnya ada laghat, suara gaduh. Wa aswatun, suara-suara. Jadi di dalamnya ada suara gaduh. Orang jerit, orang ini, orang macam-macam. Fatolak nafi, kemudian aku mencoba ingin tahu apa, kata baginda. Fa idza bihi rijalun wa nisaun uratun, laki-laki perempuan dibakar di situ, tidak pakai baju telanjang. Idahum ya'tihim lahabun min asfal minhum, kalau sudah datang api dari bawah, kobaran api dari bawah. Fa idza atahum dzalikal lahu dawdaw, kalau sudah datang api, dawdaw ini menjadi ramai, tambah ramai lagi. Jadi merasakan panasnya itu.
Qultu ma haula. Aku bertanya kepada yang menemani orang yang menemaniku, siapa mereka ini kok kayak begini nih? Qala intalik, ayo pergi. Fantalaqna, kemudian kami pergi meninggalkannya. Fa'ataina, kemudian kami mendatangi ala nahrin di sungai. Hasibtu annahu kana yaqulu. Jadi kata Sayyidina Samurah, seperti Nabi mengatakan begini, yaqulu ahmar mithlud dam. Nahrin ahmar, sungai merah, mithlud dami, seperti darah. Bahkan sebagai mengatakan dam. Nahrin minad dammi. Dalam riwayat adalah sungai dari darah. Bagaimana darah menjijikkan musuh. Wa idza fin nahri, ternyata di sungai itu ada rajulun, seorang laki-laki, yasbah. Rajulun sabihun, orang yang berenang, yasbah, berenang. Wa idza ala syattin nahri, di pinggir daratan, di pintu, di pantainya, di pinggir daratan sungai itu, di daratan, di pinggir daratan, kalau di lautan pantainya, ada seorang laki-laki qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Ngumpulin batu, nyiapin batu. Fa idza dzalika sabih yasbah. Di saat orang yang renang di darah busuk tadi itu merenang mendekat. Fa idza sabihu yasbah ma yasbah. Maksudnya di saat renang itu mendekat, ya'ti dzalikal ladzi, mendekati orang yang sudah punya batu banyak ini, mendekati orang yang qad jama'in dal hijarata, yang sudah mengumpulkan batu. Fayafkharu lahu fahu, kemudian buka mulutnya. Yang renang itu buka sendiri mulutnya. Falqamu hajaran, kemudian orang yang di pinggir tadi langsung melempar dengan batu ke mulutnya. Fayantaliku, kemudian pergi, yasbah, berenang, balik lagi, buka mulutnya, dilempar lagi, begitu muter lagi, buka lagi, terus begitu, nggak berhenti. Kullama raja ilahi fagharafahu, kemudian membuka mulutnya, lahu fa'alqamahu, kemudian dilempar lagi hajaran dengan batu. Qultu lahuma, aku bertanya kepada orang yang menemaniku, ma hadzani, apa ini, siapa ini? Qala li, kata dua orang yang menemaniku, kata baginda Nabi, intalik, ayo pergi. Fantalaqna, kemudian kita pergi meninggalkan kejadian ini. Faitana ala rajulin karihil mar'ati. Kemudian aku melihat orang yang mukanya seram. Karih itu menakutkan, mar'ah, pandangan. Pemandangan orang yang pemandangannya orang yang menakutkan. Au ka'akrahima antara'in rajulan mar'a. Maksudnya ginilah, kalau kamu melihat orang yang paling serem, ini lebih serem lagi. Siapa orang yang menakutkan, menyeramkan, dan ini lebih menyeramkan dari itu semuanya. Fa idza huwa indahu narun, dan dia punya api, dia mempunyai api, yahushuha, kemudian dia nyalakan api itu, wa yas'au halaha, kemudian dia berjalan di kiri kanan api tersebut, menjaga api tersebut. Qultu lahuma, aku bertanya kepada orang yang menemaniku, ma hadza, siapa, apa ini? Qala li, dua orang yang menemaniku berkata, intalik, fantalaqna, pergi, ayo sudah, tinggalin, ayo. Kemudian kami pergi. Fa'ataina ala raudatin mu'tammatin, kemudian aku masuk satu taman mu'tammatin yang penuh dengan kerindangan. Jadi pohonnya itu merindangi penuh. Menggelli naurir robi, dan meriwayat launir robi. Jadi aku masuk satu taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Fa inna baina dhahrai raudati, dan di tengah-tengah taman berbunga tersebut, rajulun tawilun, seorang laki-laki yang tinggi. La kadu ara ra'sahu, aku tidak bisa melihat kepalanya. Begitu tingginya. Tulan fis sama'i, meninggi, melambung ke tinggi atas. Wa idza halar rajuli, dan di sekitar laki-laki itu, min aktsar wildan, banyak anak-anak kecil. Ma ra'aitum qattu, yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Qultu, aku bertanya, ma hadza, apa ini? Qala li, kata dua orang yang menemaniku tadi, intalik, pergi. Fadolakna, kemudian kami pergi, kata bagi Nabi. Fa'ataina dahatan adimatan, kemudian aku mendatangi sebuah pohon besar. Lama ara dahatan qattu a'dhamu minha, aku tidak pernah melihat pohon segede itu. Wala ahsan, dan tidak ada pohon yang lebih indah dari itu. Qala li, kemudian dua orang itu berkata kepadaku, irqa, naik kau. Dua orang itu menyuruhku naik, kata bagi Nabi. Irqa fiha, naik.
Fartaqaina fiha, kemudian kami naik di pohon besar tersebut. Ila madinatin mabniyatin. Nah, akhirnya naik ke atas, ada bangunan yang dibangun bilabinin dengan labin. Labin itu lantai, ini labin itu kayak lantai, kayak keramik tehel begitu, itu labin itu namanya. Fiddah, dari perak. Faitana babal madinati, kemudian aku masuk pintu Madinahnya. Jadi setelah kelihatan aku mendekati Madinah, kota tersebut yang luar biasa. Bangunannya adalah dari perak, menyala, indah. Fastaftahna, kemudian kami minta untuk dibukakan, tolong bukakan pintu. Fafutiha lana, dibukakan. Fatakhalnaha, kami masuk ke kotanya itu. Fatalaqana rijalun, kemudian aku melihat orang-orang di situ, di kota itu ada orang. Syatrun min khalqihim ka asani ma antara'in. Separuh wajahnya itu bagus, ganteng banget. Wa satrun minhu ka agbahi ma antara'in. Kata baginda Nabi, setelah masuk sebuah kayak negeri, kayak negeri begitu, Nabi baru masuk. Setelah masuk itu ada beberapa orang, sekelompok orang, wajahnya itu separuh bagus, separuh jelek. Qala lahum, kemudian di situ ada yang menyeru. Jadi yang menemani Nabi tadi malah mengatakan, idhabu faqa'u fi hadan nahri, ada sungainya. Di kota tersebut ada sungainya. Orang-orang yang mukanya sebelah jelek, sebelah bagus itu tiba-tiba disuruh oleh dua orang ini, masuk ke sungai. Semua nyebur ke sungai. Wa idza huwa nahrun mu'taridun, sungai yang panjang, ka'anna ma'ahu, seolah-olah airnya itu al-mahdhu fil bayadi, murni, sangat bersih, sangat jernih, putih, bersih, jernih. Fadhahabu, kemudian orang-orang yang mukanya separuh jelek, separuh bagus tadi, fawaqa'u fihi, mencebur ke sungai tersebut. Tsumma raja'u ilaina, kemudian kembali lagi kepada kami, kata baginda Nabi. Setelah dia nyebur sungai, ngadep kepada kami, datang kepada kami, qad dhahaba dzalika su'u anhum. Wajah yang jelek hilang, jadi ganteng semuanya, cantik semuanya. Fasaru min ahsani suratin, menjadi paling bagusnya gambar. Maksudnya gambar surah, paling bagusnya wajah. Qala li, kemudian kata Sayyidina Samurah, qala, Nabi bercerita, Nabi bercerita, qala, dua orang yang menemaniku berkata kepadaku. Lah ini mulai ceritanya, apa sih itu kejadiannya, Pak? Qala li, wahai Nabi Muhammad SAW, ini adalah semuanya ini jannatu adnin, surga Aden. Wahadzaka, tutu, tidak dekat, agak jauh sana, tutu lihat. Wahadzaka manziluka, itu rumahmu. Nabi dikasih tahu rumahnya Nabi. Fasama basari su'da, kemudian secara spontan fasama, melambung, mataku tuh kak terangkat, su'da ke atas. Wa idza qasrun misrur rababatil bayda, aku melihat istana seperti terbuat daripada mega putih, indah, kayak mega, kayak tumbukan mega yang indah sekali, mega yang putih, mendung putih apa? Sahabah, putih indah sekali. Qala li, dua orang yang menemaniku itu berkata, hadza manziluka, hadzaka manziluka, itu rumahmu. Qultu lahuma, aku bertanya kepada keduanya, barakallahu fikuma, semoga Allah memberkati kalian berdua. Fadarani adkhulu, boleh, sudah, aku mau masuk kalau gitu, selagi itu rumahku. Kata orang yang menemani, amal ana fala, sekarang enggak boleh. Dalam riwayat lain disebutkan, amal ana fala, sekarang kamu tidak boleh. Kenapa? Kamu masih punya sisa umur di dunia. Dalam riwayat lain disebutkan, ya Rasulullah, enggak boleh karena kamu masih punya sisa umur di dunia. Kalau sisa umurmu sudah habis, baru masuk ke sini. Wa anta dakhilu, dan engkau akan masuk nanti pada waktunya. Qultu lahuma, kemudian aku bertanya kepada dua orang yang memberi kabar kalau itu adalah surga Aden dan itu adalah rumahku. Fa inni ra'aitu mundul lailati, aku mulai semalam keliling dengan kamu berdua ini ngelihat ajaban aneh-aneh. Fa ma hadzal ladzi ra'aitu, coba jelaskan apa itu yang aku lihat. Qala li, dua orang itu berkata kepadaku, inna sanukhbiruka,
aku akan beritahu kepadamu semua kejadian tersebut. Amar rajulul awal, orang pertama, alladzi ataita, yang kau datangi, alaihi yudlah rasuhu, yang kau datang kepadanya kemudian kepalanya dipecahi dengan batu tadi, dipukuli dengan batu. Fa innahu rajul, itu adalah orang ya'khudul Qur'ana fayarfuduh. Yarfudul Quran itu mengambil Al-Quran, ngerti ilmu syariat, ilmu agama, tapi dia tidak pernah mengamalkan. Nah ini, punya Al-Quran tapi ditolak. Dia ngerti halal, ini ngerti haram, masih saja melawan. Itulah modelnya orang yang mempelajari ilmu agama. Al-Quran dah maknanya agama semuanya, lebih luas lagi, bukan urusan Al-Quran saja. Orang yang dia mempunyai Al-Quran fayarfudhu, tapi dia nggak mau dengan Al-Quran, jadi kurang iman, kurang cinta, sehingga ilmunya hanya di otaknya saja, tidak diamalkan kewajiban-kewajiban tentunya dalam hal ini. Sebab kalau orang meninggalkan sunnah nggak akan dihukum oleh Allah. Dia adalah ulama su'. Bahkan dalam riwayat lain kan pertama kali neraka dinyalakan ya untuk orang-orang seperti itu, punya ilmu agama tapi tidak mengamalkan ilmunya, hanya untuk mencari tahta, cari kekayaan, cari sanjungan, bukan mencari Allah. Inilah yang akan dipukuli terus kepalanya setiap saat, balik lagi, dipecahin lagi, balik lagi, pecahin lagi. Wa yanamu 'anis salatil maktubati, naudzubillah. Yanamu, tertidur, bukan saja urusan tidur, lalai daripada salat wajib, jarang salat, naudzubillah. Takutlah hamba Allah yang sering meninggalkan salat sebelum datang hari itu. Sebelum saat itu yang pernah dilihat Nabi akan dipecahin terus kepalanya, dihukum begitu sampai seterusnya, dihukum sampai selesai urusannya, naudzubillah. Wa man ladzi ataita alaihi yusharsharu sadquhu, adapun orang yang dicabik-cabik, dirobek-robek mulutnya, dagunya, ila qafahu, sampai tengkuk, wa min kharuhu, hidungnya sampai tengkuk, ila qafahu, wa ainahu, matanya sampai tengkuk, yang dirusek, dirobek-robek itu, fa innahu ar-rajulu la, ini sesuai dengan babnya ini. Imam Nawawi Muslubil Hakim sebetulnya urusan bohong digabungkan, masalah mimpi, kemudian ada bab ini masalah dusta. Nah ini, fa innahu rajulu, jadi orang tadi yang dicabik-cabik mulutnya tadi, matanya, hidungnya, itu adalah rajul yaqdu min baiti fayakdzib, orang yang pergi keluar dari rumahnya, fayakdzibu al-kadzibata, dia itu kerjanya berdusta, maksudnya orang pendusta. Al-kadzibata, al-kadzbah itu dusta, dia yakdzibu al-kadzbata, dia berdusta, yang dustanya itu nyampe sampai kemana-mana, tablul afaq, dosanya pendusta di sini. Jadi pendusta itu, pembohong itu kayak begitu hukumannya, naudzubillah. Mulutnya dicabik-cabik, dirobek-robek, subhanallah. Tapi kadang manis bagi sebagian orang, kalau tidak berdosa tidak enak. Maka dari itu jangan biasakan berbohong, hati-hati. Bohong itu seperti itu, akan stempel oleh Allah sebagai pendusta, ya nanti hukumannya di akhirat semacam ini. Wa marrijalu wan nisaul ghuratu, adapun itu laki perempuan yang terlihat telanjang, alladzina hum fi mithli bina'it tanur, yang berada di sebuah tempat tapi dibakar tadi seperti tanur, tempat pembakaran roti ya tadi. Fa innahum, mereka az-zunatu, pezina yang enggak segera bertobat, Masya Allah. Az-zunatu waz-zawani, laki-laki pezina dan perempuan pezina. Dan di antara pezina ada martabat yang naudzubillah. Zina yang sangat hina adalah zinanya perawan, zinanya perjaka, belum punya istri berzina, sangat hina. Ternyata lebih hina lagi adalah muhsan, yang sudah punya suami, punya istri, naudzubillah. Kehinaannya enggak kira-kira. Dan kami selalu ingatkan, hati-hati dengan sebab-sebab masuk wilayah zina. Pintu halal mudah dibuka, kenapa harus masuk wilayah haram? Karena kehinaan, orang hina. Kalau tidak segera tersebut akan terus terpuruk dalam kehinaan. Maka jaga mata, jaga telinga, jaga hati, jangan sampai merasa lebih nyaman dengan yang haram, naudzubillah. Ada yang halal, pintu halal dibuka. Zina adalah hina, dan zina adalah aib yang akan selalu menempel. Kalau ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, anaknya cucunya masih bangga.
Tapi seorang cucu mendengar neneknya pernah berzina, malunya tidak akan hilang. Na'udzubillah. Hina. Dan kadang subhanallah, hal-hal semacam ini seperti nasib buruk ini kadang-kadang, ya Allah, mengerikan. Kadang seorang wanita yang sudah punya suami dan suaminya mencukupi urusan batinnya. Secara fisik juga bukan orang biasa. Wajahnya juga cukup laki-laki. Tapi dasar memang dia memilih kehinaan, dia melakukan sesuatu. Kalau orang-orang seperti tidak segera menyesal dan tidak ada penyesalan di dalam hatinya, maka ketahuilah dia akan selalu terhina dan terhina. Hati yang rusak, tidak takut kepada Allah. Maka kami sampaikan kepada siapapun, jaga diri. Hati-hati dengan zina, kehinaan dan kehinaan. Yang pernah kepeleset dalam zina segera tobat sebelum mati. Segera secepatnya, dan kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Ngadu kepada Allah, minta ampun agar tidak merasakan siksa seperti yang disebutkan tadi. Wa amr rajul alladhi ataita, adapun orang yang engkau datangi, alaihi, yang engkau datang kepadanya, yasbahu fin nahri, yang berenang di sungai darah tadi, yulqam bil hijarati, dan dilempari mulutnya dengan batu, wa innahu akilur riba, pemakan riba. Hati-hati wahai hamba Allah. Sekarang dimudahkan sarana dan prasarana untuk menghilangkan, untuk menjauh dari riba. Lembaga-lembaga keuangan pun sudah mulai ada kesadaran untuk menghindarkan diri dari riba. Maka jangan membiarkan diri kita terus berlarut dalam hinanya riba. Dan godaan yang paling besar bagi orang yang masih berkecimpungan dengan riba adalah kebaikan. Hati-hati. Godaan yang paling besar orang yang masih urusan dengan riba adalah kebaikan yang disuarakan setan, bukan ilhamnya malaikat. Orang yang masih berurusan dengan riba, cuman dia gemar bersedekah. Kata setan, teruslah bersedekah dan perbanyaklah sedekahmu. Dia ngobrol dengan setan, tapi saya masih urusan riba. Enggak apa-apa, yang penting kamu sedekah. Makanya di sisi lain dia banyak berderma tapi belum menyelesaikan urusan ribanya. Nah, ini godaan yang paling besar. Karena orang ini susah untuk kembalinya, karena dia merasa berbuat baik di satu sisi, sementara dia terus selalu dalam kehinaan riba. Mari semuanya, hayo hijrah, 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 hijrah. Justru dengan kesepakatan dan kompaknya kaum muslimin untuk hijrah menghindari riba, maka lembaga keuangan Islam nanti akan berjaya. Bahkan di saat Anda masih berurusan dengan riba, sesungguhnya Anda telah mendukung program yang menentang Islam atau tidak sesuai dengan Islam. Ini, lihat, berenang di sungai darah, membuka mulutnya, dilempar batu, balik lagi, lempar batu, belak lagi, lempar batu, dan akan mati di tempat itu. Terus diseksa, na'udzubillah. Sadarlah wahai hamba Allah. Sadarlah wahai hamba Allah. Jangan ditipu oleh setan. Setan kalau ingin menjerumuskan orang menuju kehinaan, tidak langsung suruh melakukan kehinaan, suruh melakukan kebaikan, yaitu dikutik hatinya, digugah hatinya untuk senang berbuat baik, tapi tanpa sadar ia masih mengabadikan keharumannya. Takutlah kepada Allah. Kejayaan di dunia berakhir. Disebut di dunia kaya, hebat, tapi urusannya dengan haram. Fakir di akhirat nanti. Dan kita menemukan orang hijrah ini, Masya Allah, dari lembaga-lembaga yang haram begini, lembaga keuangan yang haram banyak. Dan memang berat bagi mereka, tantangannya berat. Penghasilan berkurang, ada macam-macam. Akan tapi lihat, sesuai dengan kekuatan iman masing-masing. Bahkan ada yang total, ya, meninggalkan semua. Itu istimewa. Demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lihat, ada sebagian hamba Allah yang semoga Allah memberikan hidayah. Dia menikmati di dalam kubang kehinaan, kenistaan. Dia menikmati dia.
Seperti orang yang tenggelam di satu kubang yang itu menjadi sebab koreng. Sambil berceramah bahasanya, jangan sampai kau masuk kubang nanti kena koreng. Paling bodohnya orang. Atau memberikan obat koreng, padahal dia adalah berpelepotan dengan koreng. Sebab koreng. Dan itu yang tertipu. Jadi dia dari satu sisi, dia berbuat baik, tapi dilupakan oleh setan bahwasanya yang dilakukan itu adalah mainannya setan. Riba. Fataina ala rajulin karil mar'ati. Kemudian setelah itu apa? Fataina ala rajulin karihil mar'ati. Aku kemudian tentang laki-laki yang mukanya seram tadi. Ka'akrahima antara'in rajulan, paling jeleknya orang laki-laki yang kau lihat mar'a pemandangannya, jadi paling menyeramkan. Mana tadi? Ini ulang lagi. Kebaca lagi. Nah, mana tadi? Wa amma ar-rajul at-tawil wa amma ar-rajul karihul mar'ati. Adapun orang yang mukanya serem tadi, indan nari, di hadapan neraka, di neraka, yahushuha sambil nyalain api, wes akholha sambil ngontrol kiri kanannya, lihat neraka ini. Wa innahu malikun, itu adalah malaikat Malik. Khazinu jahannam, penjaga neraka jahannam. Malaikat Malik. Dalam riwayat nggak pernah senyum kecuali waktu melihat Nabi saja baru senyum. Wa marrajulu tawilul ladzi fir raudati. Adapun orang yang tinggi di taman yang aku lihat, yang dilihat oleh Nabi adalah fa innahu Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Wa mal wildanul ladzina haulahu, adapun anak-anak kecil yang berada di kiri kanan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, mereka kata kullu mauludin mata 'alal fitrati, semua orang yang mati dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maknanya adalah belum balik, enggak ada dosa. Firiyatul Barqani wulida 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan 'alal fitrati. Maksudnya lahir itu 'alal fitrati, anak lahir fitrah. Fitrah itu asli. Belum ada kotoran dosa, belum ada kotoran maksiat. Makanya kalau mati dalam keadaan masih kanak-kanak, maka dia adalah surga tempatnya. Waqala ba'dul muslimin, sebagian mengatakan, ya Rasulullah, wa auladul muslimi musyrikin. Kalau anaknya orang musyrik, gimana yang mati-mati kecil itu? Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, wa auladul musyrikin, anaknya orang musyrik pun juga sama, mulia. Maksudnya tidak akan diseksa oleh Allah. Jadi biarpun anaknya orang kafir, kalau dia mati sebelum balik, maka tidak akan disiksa oleh Allah. Dia menemukan surga nanti. Sebab belum mukallaf. Biarpun anaknya orang kafir. Syahadatnya memang belum bisa diterima karena belum balik. Tapi kalau mati, selamat dia. Najun mereka. Wa amal qaumul ladzi kanu syatrun minhu hasanun wa syatrun minhum qabihun. Kata dua orang yang namanya Nabi, adapun orang yang separuh wajahnya jelek, separuhnya ganteng, fa innahum qaumun, mereka adalah sekelompok orang khalatu, mencampur amalan salihan wa akhara sayyi'a, amalnya gado-gado, baik iya, jelek iya. Tajawazallahu anhum, pada akhirnya Allah mengampuni dia, nyebur ke sungai bersih langsung. Nah ini, tapi jangan ngentengin, nanti kan ada sungai mau nyebur. Iya kalau bisa ke sungai, nggak bisa ke sungai neraka jahanam. Maka jangan ngentengin dosa, segera tobat saat ini. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan ra'aitul lailata, aku melihat di malam ini, malam tadi, rajulaini, dua orang, atayani yang datang kepadaku, fa akhrajani, mengeluarkanku ila ardi muqaddasatin, ke satu tempat yang bersih suci di Syam sana. Dalam riwayat itu madzakaru hadis. Jadi riwayat Bukhari dan Muslimin. Wa qala fantalaqna ila naqbin mithlu tanur, kemudian kami dia ini ceritanya sudah selesai kayak begitu. Ini hanya menyebutkan riwayat.
Bunyinya riwayat lain itu biasanya riwayat dengan riwayat itu saling menjelaskan. Ini dari riwayat Imam Bukhari bunyinya begini, fa ila naqbin mithlu tanur, jadi ada sebuah lubang. Lubang itu seperti tanur tadi, tempat buatan roti. Allahu dayyiq. Mulutnya sempit. Asfaluhu wasi', bawahnya luas. Wah, laki perempuan yang telanjang pezina tadi. Yatawaqqadu tahtahu naron. Yatawaqqadu ada yang menyalakan di bawahnya api, dipanasi dengan api. Fa idza irtafa'at tarfa'u. Kalau apinya membara, keangkat ini orang, kebakar naik. Allah. Hatta kadu ayakhruju, sampai ke pintu, ke mulutnya hampir keluar. Wa idza khamadat, kalau ternyata apinya tuh redup turun. Naik lagi, raja'u fiha. Wa fiha rijalun wa nisaa'un urat. Laki perempuan telanjang di situ. Mereka berzina. Wa fiha, dalam riwayatnya Imam Bukhari, hatta ataina 'ala nahrin min damin. Imam Bukhari bukan yushbihu dam, bukan seperti riwayat Muslim tadi serupa dengan darah, tidak. Langsung sungai darah. Jadi menurut riwayat Imam Bukhari bahasanya seseorang berenang di sungai darah. Fi rajulun qa'imun 'ala wasatin nahar, ada orang yang berdiri di tengah-tengah sungai, atau 'ala syattin nahri, di 'ala syattin nahri, di pantainya, di pinggir sungainya, rajulun, seorang laki-laki. Wa baina yadayhi syaratun, dan ada orang tersebut memegang batu, fa aqbala ar-rajulu allati fin nahri, kemudian orang yang ada di tengah sungai tadi datang mendekati orang yang di pinggir sungai. Fa idza arada yakhruj, kalau pengen naik, mau naik, mau keluar dari sungai, dilempar. Ramar rajul bihajarin fi, dilemparkan di mulutnya, fihi. Faraddahu haitsu kana, dikembalikan, balik sana, jangan sini. Balik lagi, dilempar lagi terus. Waja'ala, kemudian menjadilah kullama jaa, setiap kali orang yang di tengah laut, di tengah sungai tadi mau keluar, ja'ala yarmi fi fihi bihajar, dilempar dengan batu. Fayarji'u kama kana, bolak-balik begitu. Naudzubillah. Wa fiha fasa'ida bi syajarata, kemudian naik atas pohon. Ini masalah riwayat hadis saja. Maknanya sama kayak tadi. Fadkhalanid daron, kemudian dimasukkan aku satu kampung. Dar ini kampung. Lam ara qattu ahsana minha, aku tidak melihat kampung lebih bagus dari ini semua. Fiha rijalun syuyukhun wa syababun, itu adalah orang-orang yang dewasa dan anak-anak muda. Wa fiha ay alladzi ra'aituhu, dan yang aku lihat dalam hadis riwayat Bukhari ini, aku melihat yushakku sadquhu, yang dicabut cabik-cabik mulutnya, geraham dagunya ini. Fakadzabun, dia adalah pendusta. Yuhadditsu bil kadzbati, dia berbicara dengan dusta. Fatuhmal anhu hatta tablul afaq, sehingga dosanya itu melambung, maksudnya dipamerkan, ketahuan kalau dia pendusta. Wa yusna' bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamati, kemudian dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Wa fiha, dan dalam hadis tersebut riwayat Bukhari, alladzi ra'aitu yustakhu ra'suhu, yang dipecahi kepalanya, farajulun allamahul Qur'an, orang yang mengajari ilmu agama, ilmu Al-Qur'an. Para santri calon ustaz, ini loh, hati-hati belajar ilmu agama, mengajarkan kepada orang Al-Qur'an, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Fanama anhu bil laili, lengah dia, lupa. Di malam harinya tidak pernah mengamalkannya. Walam ya'mal fihi bin nahari, malamnya membaca, siangnya enggak mengamalkan. Artinya apa? Dia membaca ilmu Al-Qur'an tapi tidak pernah mengamalkannya. Wa yuf'al bihi ila yaumil qiyamati, kemudian dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Wa darul ula, rumah yang pertama, kampung yang pertama, allati dakhalta, kata dua orang yang menemani. Dalam riwayat Bukhari, rumah yang pertama allati dakhalta, yang kau masuki, adalah daru amatil muslimin, itu adalah perkampungannya orang umum, orang kaum muslim secara umum, kampungnya di situ. Kampung surga Adnan tadi. Wa ma hadhihi daru fadaru syuhada, ini ada rumah yang istimewa, ini adalah rumahnya orang-orang mati syahid. Wa ana, kata yang nemenin Nabi, kamu tahu enggak siapa aku? Aku yang nemeninmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Jibril, malaikat Jibril yang ngajak jalan-jalan ya. Wa hadza Mikail, ini satu lagi adalah malaikat Mikail. Qultu ta'ani adkhulu. Qultu, kata bagi Nabi, ta'ani, dua malaikat ini mengajakku. Mana tadi? Farfa' ra'sak, kata dua malaikat itu mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Farafa'tu ra'si, kata baginda Nabi, kemudian aku angkat kepalaku. Fa idza fawqi mithlus sahab, di atasku ada semacam mega putih.
Qala, dua malaikat Jibril, malaikat Mikail berkata, dzaka manziluka, itu rumahmu. Tadi ceritanya tadi rumahmu. Qultu, lah karena rumahku kata Nabi. Ini malaikat Jibril ngomongnya benar pasti ini. Da'ani tinggalkan aku. Da'ani tinggalkan. Wahai malaikat Jibril, Mikail, selagi itu rumahku, tinggal. Aku mau masuk sendiri. Qala, dua malaikat berkata, innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu. Ya Rasulullah, masih ada umurmu di dunia belum kau sempurnakan, enggak boleh masuk dulu. Umur di dunia beresin dulu. Kalau istakmaltahu, kalau kau sudah menyempurnakan hidupmu di dunia, jatahmu 63 tahun ya Rasulullah, sekarang belum nyampe. Rawahul Bukhari. Jadi seperti itu. Sama kita pun semua kalau belum jatahnya belum masih ada, bahkan sampai dikatakan dalam hadis, orang tidak akan mati kecuali habis rizkinya. Selagi masih ada rizki kita, nggak akan mati. Kemudian di makna hadis ya, di makna hadis yang panjang ini adalah yatlagh ra'sahu bitta mutsallati, dengan ta yang bertitiknya ta, wal ghin dengan ghin al mu'jamah yang bertitiknya ta ghin, ay yashdahuhu, ay yashukkuhu, ay mencapik merobeknya. Yudahdihu yatadahdahu yatadakhraju ala wasni yatadakhraju, mengguling-guling. Wal kallub fathil kafi kallub wa dhammil lam musyaddadati. Kallub wa ma'ruf yang sudah tahu, yang belum tahu adalah besi yang bergigi tadi, yang bercakar tadi. Fa yusharshiru, makna syarshiru ay yuqatta'u, syarsharu yuqatta'u. Daw membuat dawdaini mu'jamataini, sahu, teriak-teriak. Kalau fayafgharu wa bil fa wal ghin al mu'jamati, hin bertitik, ay yaftah, yafgharu ay yaftah, membuka mulutnya. Al mar'a bi fathil mimi ay al mandar, maksudnya malaikat yang pemandangannya menyeramkan. Ya khusyuha bi fathil ya'i, dengan fathah ya khusyuha wa dhammil ha'i yahu al muhmalai, ta yang ha yang tanpa titik, wasyin al mu'jamati, shin yang bertitik, ay yukiduha, menyalakannya. Ini maknanya. Raudatun mu'tammatun, ay taman, wa dham bi dhammil mimi mu'tammah, iskanil aini wa fathil ta'i wa tasdidil mu'tammah, ay wafiyatun nabati tawilata, maksudnya tanamannya memenuhi semuanya, rindang. Qauluhu dawhatun wa hiya fathil dal iskani wa syajaratul kabiratu, pohon yang besar. Wa qalu al mahad, murni, mahad bi fathil mimi mahad wa iskanil ha'i mahdun, ha al muhmalah, ha yang tak bertitik. Wa bid dadil mu'jamati, dan dad yang bertitik, mahdun wa huwa laban, jadi kayak susu. Jadi ada sungai bersih seperti susu. Qalu wasama basari, melambung, irtafa'a, terangkat basari, mataku. Dikasih tahu itu rumahmu, maka otomatis terangkat mataku, kata baginda Nabi. Su'uda bidhammi su'adi wal ain, ay murtafi'a, naik. Warababatu, makna rababah fi tarra'i wal miba'in muhaddad mukarrah as-sahabah. Ar-rababatu sahabah, tadi sudah jelas maknanya. Yang kita bisa ambil faedah ini tentang mimpi selesai, akan tapi ada hal yang disampaikan baginda Nabi tentang hukuman-hukuman, siksa-siksa yang menyeramkan ya. Maka dari itu mari kita hindari yang belajar ilmu Al-Qur'an diamalkan. Ya, jadi guru yang benar, khususnya para santri, tata hati, tata niat. Jangan sampai mencari ilmu ternyata tujuannya adalah untuk cari pangkat, cari dunia, menjadi ulama su' yang sangat ditakuti oleh Nabi, melebihi daripada takutnya kepada Dajjal. Udah masuk ulama-ulama yang jelek hatinya, tidak rindu kepada Allah, tidak cinta kepada umat Nabi, tapi cinta kepada dirinya sendiri. Ilmunya hanya untuk pamer, ilmunya hanya untuk kepentingan urusan dunianya, naudzubillah. Kemudian juga urusan riba. Ayo siapapun yang mendengar suara ini, yang masih berurusan dengan riba, yang memberi kekayaan adalah Allah, yang menjadikan kaya adalah Allah, bukan sebuah lembaga keuangan. Maka kembalilah kepada Allah, hati akan tentram, tenang, itulah iman. Maka seorang yang sudah tentram dengan hijrah, menghindar dari kemaksiatan, maka itu orang iman yang sesungguhnya telah menemukan halawatal imani, manisnya iman. Zina, jauhi dari perzinaan. Hati-hati semua dari kita, wahai para orang tua, jaga anak-anak.
Jangan bebaskan mereka, jangan dibiarkan mereka tanpa pantauan, tanpa bimbingan. Ketahuilah zaman ini adalah tidak seperti zaman dulu, sebab-sebab pembangkit syahwat begitu mudah, internet, handphone dan sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah. Hanya orang yang dijaga oleh Allah yang selamat. Maka dari itu mintalah perlindungan kepada Allah. Tapi untuk sebelum itu semuanya harus ada kesadaran bahwasanya zina adalah hina, dan hina jangan buka celah sedikit pun. Jangan mengintip kehinaan zina. Dengan mengumbar mata kita melihat yang haram. Dan mintalah kepada Allah agar dibuka pintu halal, dicukupkan dengan yang halal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kelak mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.